Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama mengingat kembali bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Sebuah perjalanan panjang yang membawa perubahan besar bagi kehidupan bangsa kita. Masuknya Islam ke Nusantara tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses damai yang berlangsung berabad-abad. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, dan kawasan lain datang untuk berdagang sekaligus menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan interaksi perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan keteladanan. Masyarakat Nusantara mulai menerima ajaran Islam secara perlahan tanpa paksaan. Salah satu teori yang paling terkenal mengenai kedatangan Islam adalah teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau ke-13 melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India. Bukti yang mendukung teori ini antara lain kemiripan bentuk batu nisan di Indonesia dengan yang ada di Gujarat, serta hubungan dagang yang sangat kuat antara kedua wilayah tersebut pada masa itu. Karena itu, banyak ahli meyakini bahwa jalur India memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di awal sejarah Nusantara. Selain itu, perkembangan Islam juga ditandai dengan munculnya kerajaan bercorak Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 di bawah kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus pusat dakwah Islam. Bahkan kerajaan ini memiliki mata uang sendiri bertuliskan huruf Arab sebagai bukti kemajuan Islam pada masa itu. Melalui kerajaan ini, Islam mulai menyebar lebih luas ke berbagai daerah di Nusantara. Penyebaran Islam kemudian mencapai puncaknya pada abad ke-15 hingga 16 melalui peran besar Wali Songo di Pulau Jawa. Para wali ini menggunakan pendekatan budaya, seni pendidikan, dan keteladanan dalam berdakwah. Sunan Gresik menjadi perintis dakwah, Sunan Ampel mendirikan pesantren besar, Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga memanfaatkan seni dan wayang, Sunan Derajat menekankan sosial kemasyarakatan, Sunan Giring mengembangkan pendidikan dan permainan anak. Sunan Kudus berdakwah dengan penuh toleransi, sedangkan Sunan Muria menyebarkan Islam hingga pedalaman. Cara dakwah mereka yang lembut membuat masyarakat Jawa menerima Islam dengan sukarela. Dalam proses penyebaran Islam di Nusantara, metode dakwah yang digunakan para ulama sangat beragam. Dari arsitektur, Islam diterima bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai nilai moral dan etika yang memperkuat tatanan sosial masyarakat. Kearifan ulama dalam menggabungkan nilai keislaman dengan budaya lokal membuat Islam tumbuh tanpa konflik besar. Selain itu, masuknya Islam juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pemerintahan, literasi, seni, hingga hukum adat. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Banten, Ternate, Tidore, dan Makassar menjadi bukti bahwa ajaran Islam
berkembang dan berperan besar dalam membentuk identitas baru bagi masyarakat. Melalui kerajaan ini, dakwah dan pendidikan Islam berkembang lebih terstruktur dan meluas hingga berbagai pelosok Nusantara. Akhirnya, dari proses panjang tersebut, Islam berkembang menjadi agama mayoritas di Indonesia melalui jalur damai, teladan para ulama, serta kemampuan Islam menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Semoga sejarah ini menjadi pengingat kita bahwa dakwah yang terbaik adalah dakwah yang disampaikan dengan hikmah, kelembutan, dan akhlak mulia. Akhirus salam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.